Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Renungan Alkitab berseri kali ini kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang keempat. Saudara, dalam kehidupan bersama perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Namun jika perbedaan itu berubah menjadi perselisihan yang tajam, bahkan permusuhan, tentu saja ini sangat memprihatinkan. Perselisihan bukan saja menyakiti satu sama lain, namun pada akhirnya perselisihan akan dapat menghancurkan kebersamaan, bahkan sebuah ikatan yang selama ini terjalin dengan baik. Saudara, dalam pemulaan pasal 4 ini, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Yudea dan Sintike yang sedang berselisih. Paulus melihat mereka sudah tidak sehati sepikir di dalam pekerjaan Tuhan. Tidak dijelaskan apa permasalahan mereka, namun tatkala mereka mulai tidak sehati sepikir, tentu saja hal ini akan berpengaruh kepada kehidupan bersama yang bisa menimbulkan perpecahan di antara mereka. Saudara, perselisihan itu akan membawa dampak buruk dalam relasi di antara mereka serta menimbulkan batu sandungan bagi kesaksian iman mereka. Saudara, keegoisan pribadi seseorang dalam keluarga atau sebuah komunitas adalah benih sebuah perselisihan. Karena keegoisan akan lebih mementingkan diri sendiri dan memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Suasana yang kurang nyaman akibat adanya perselisihan tentu saja akan berdampak terhadap sukacita di dalam hati seseorang. Masalah yang mereka hadapi harus segera diselesaikan. Dan mereka harus tetap melakukan semuanya itu dengan bersandar pada kuasa dan hikmat Tuhan. Dalam ayat 4 dan 5 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus mengajak mereka untuk fokus kepada kasih dan anugerah Tuhan yang telah memanggil mereka menjadi warga kerajaan surga. Itu sudah dijelaskan di dalam pasal yang ketiga ayat 20 dan 21. Bukan fokus kepada perselisihan yang sedang terjadi. Tuhan sudah dekat, bahwa pikiran mereka harus kembali tertuju kepada kemuliaan Kristus yang akan datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati dan pikiran mereka yang telah dipenuhi Roh Kudus sesungguhnya dapat menolong mereka untuk dapat lebih dewasa di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mudah tersinggung oleh orang lain ataupun menyinggung perasaan orang lain. Perselisihan terjadi karena adanya ketidakdewasaan rohani. Bukankah ini sering terjadi di antara kita? Sebagai orang percaya, kita merasa tersinggung dengan orang lain, ataupun juga dengan sengaja kita menyinggung perasaan orang lain. Semakin kita mempertahankan ego kita, maka semakin runcing perselisihan yang terjadi, dan tentu saja sukacita itu akan menjadi hilang. Hendaknya setiap kita dapat melepaskan ego pribadi kita dan belajar untuk bersabar, berpikir dengan jernih, tidak mudah emosi, apalagi mencari gara-gara untuk berselisih. Sikap ketidaksabaran tentu saja akan menimbulkan satu perasaan yang tidak nyaman, ketidaknyamanan dalam hidup bersama. Ketidaknyamanan menjadi penyebab kekhawatiran. Maka daripada itu, pikiran terus-menerus harus diarahkan, saudara, kepada Kristus. Saudara-saudaraku, alangkah baiknya jika kita mulai belajar untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, baik itu dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera Allah akan memimpin kita untuk terus memiliki kedekatan dengan Tuhan. Hal ini terjadi karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Anugerah Allah saja melalui kuasa Roh Kudus yang memimpin kita
untuk memiliki kerinduan dalam membangun keintiman dengan Tuhan. Mendekatkan diri kepada kasih karunia Allah akan menolong kita untuk dapat memiliki pikiran seperti yang Allah kehendaki. Saudara, damai sejahtera Allah yang akan memimpin kita untuk memiliki pikiran Kristus. Dan inilah kunci untuk menghentikan perselisihan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudaraku, bagian terakhir dari pasal 4 ini, kita melihat adanya ucapan syukur dari Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat bagaimana kasih, perhatian, pemberian dari jemaat Filipi yang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan. Mereka memberi dengan tulus, dengan sepenuh hati mereka. Mereka memberi tanpa pamrih. Paulus bersyukur bukan semata-mata karena pemberian itu, melainkan kasih sebagai wujud atau buah iman mereka kepada Kristus. Kasih mereka mengalir karena mereka melihat dan merasakan kasih Kristus dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kasih kita, hendaknya mengalir karena kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita dapat menjadi berkat, membagi berkat, bukan karena kelebihan kita, melainkan karena Kristus yang melimpah di dalam hidup kita. Saudaraku, Paulus bersyukur karena melihat pemeliharaan Allah di dalam hidupnya. Ia belajar untuk mencukupkan diri, puas dengan apa yang Allah berikan. Puas bukan terhadap hal-hal materi, melainkan puas akan kasih dan pemeliharaan Allah. Ia tahu bagaimana Allah terus memelihara kehidupannya, juga bagi setiap orang percaya. Ayat yang sering kali kita kutip, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sebagai penutup, kita bisa melihat secara keseluruhan dari surat Filipi ini, bagaimana jemaat terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Meskipun tantangan, hambatan, penganiayaan, munculnya guru-guru palsu, bahkan perselisihan mewarnai perjalanan iman mereka sebagai murid Tuhan. Namun saudara, mereka tetap terus bergerak maju. Buah iman mereka nyata dan nampak saat mereka dapat mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya di dalam pelayanan Injil pada masa itu. Kunci pertumbuhan iman adalah ketundukan penuh kepada Kristus dan firman-Nya. Sekali lagi, kunci pertumbuhan iman adalah ketundukan penuh kepada Kristus dan firman-Nya. Kita bisa melihat bagaimana kasih karunia Tuhan yang dirasakan sangat besar di dalam kehidupan seseorang. Itulah yang membuat seseorang tiada gentar untuk menghadapi situasi apapun. Saudara-saudaraku, kita harus belajar untuk tunduk kepada otoritas firman, sehingga iman kita akan terus berakar dengan kuat, terus bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus dan berbuah di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Kita menghadapi situasi yang tidak jauh berbeda. Sekiranya kita memiliki pengenalan yang kuat akan Kristus yang didasarkan pada kasih karunia-Nya, maka kita pun dapat bertumbuh. Bukan berarti kita terbebas dari pergumulan atau tantangan. Namun ketika berakar dengan kuat di dalam Kristus, maka terpaan masalah, tantangan, dan pergumulan akan terlewati. Sebab kasih karunia Tuhan senantiasa cukup, bahkan lebih dari cukup. Saya menutupnya kembali dengan ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bagian ini diakhiri dengan doksologi yang indah. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan,
bahwa kami selalu diingatkan, kasih karunia-Mu senantiasa mendorong kami untuk kami terus bersukacita, mendorong kami terus untuk boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Untuk itu Tuhan, peliharakanlah kami, sehingga ketika kami boleh berbeda pendapat, namun kami akan lebih kembali kepada fokus utama kami, yaitu panggilan kami untuk memuliakan nama-Mu. Berikan hati kami untuk senantiasa tunduk kepada otoritas firman-Mu, untuk kami lebih mengedepankan kami bisa memuliakan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kiranya pembelajaran kita boleh menjadi berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita. Amin.